Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semuanya. Perkenalkan saya Elza Nurtisari, NPM A1L018-057 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester atau kuliah profesi BK. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan sejarah tentang perkembangan profesi BK di Indonesia. Jadi jawabannya, yaitu profesi bimbingan dan konseling di negeri ini masih relatif baru. Jadi profesi BK baru muncul sekitar pada tahun 1960-an, yang mana kegiatannya pun baru dilaksanakan di sekolah menengah. Kementerian Pendidikan Indonesia waktu itu sedang merencanakan peningkatan mutu pendidikan menengah atas, yang mana diarahkan untuk penyelenggaraan SMA Gaya Baru, yang mana dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk SMA Gaya Baru tersebut diadakannya pertemuan nasional yang membahas arah kelengkapannya program pendidikan. Kemudian dalam pertemuan nasional yang diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti FKIP 4 Bandung sebagai cikal bakal dari IG Bandung yang akhirnya menjadi UPI Bandung pada saat ini. Kemudian salah satu dicanangkan dalam pertemuan tersebut adalah dilaksanakannya perkuliahan atau pelayanan bimbingan dan penyuluhan, disingkat BP, di perguruan tinggi yang akan menghasilkan petugas terdidiknya sebagai calon pelaksana pelayanan BP di sekolah. Kemudian kesepakatan tersebut akhirnya direalisasikan oleh FKIP 4 Bandung sejak tahun 1963 dalam bentuk jurusan bimbingan dan penyuluhan atau BP. Sesudah program sarjana muda pendidikan pada waktu itu, pada tahun 1965, jurusan BP yang baru tersebut menghasilkan lulusan pertamanya menjadi sarjana di bidang bimbingan dan penyuluhan dengan sebutan gelar doktorandus atau DRS. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kondisi perspektif BK di sekolah pada saat ini dan masa depan. Langsung saja, pada masa mendatang diharapkan program bimbingan dan konseling harus bertujuan dengan jelas dan dilakukan dengan perhitungan dan hati-hati. Hal ini karena program bimbingan dan konseling harus sesuai dengan integrasi dengan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, program harus disusun untuk mendukung tujuan pendidikan di sekolah. Dari perspektif itu, maka kegiatan bimbingan dan konseling sedapat mungkin menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah pada umumnya. Setiap jenis kegiatan bimbingan dan konseling akan dapat dirasakan dampak dan sumbangannya. Untuk itu dibentuk layanan yang diberikan juga akan bertambah luas spektrumnya, mulainya dari pemberian layanan konseling, konsultasi, koordinasi, kepemimpinan, advokasi, bekerja sama secara tim dan berkolaborasi. Kemudian memanfaatkan asesmen dan penggunaan data, pemanfaatan teknologi, pertanggungjawaban, mediasi kultural, serta agen perubahan yang sistematik. Kemudian, untuk waktu yang akan datang, pertanggungjawaban menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Hal ini menyangkut profesionalitas layanan yang diberikan oleh guru pembimbing, yang mana artinya bahwa setiap layanan yang diberikan para pelaku profesi bimbingan dan konseling akan dapat dimintai pertanggungjawaban. Demikian pula peranan atau kompetensi untuk menjadi mediator kultural bagi konselor semakin dituntut kinerjanya. Kemudian perubahan paradigma dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa profesi bimbingan dan konseling bersifat dinamis. Kemudian dinamika dalam melaksanakan tugas merupakan manifestasi kompetensi dan profesionalisme dari seorang konselor. Kemudian kemampuan mensiasati dan menulis strategi yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan akan menjadi amunisi yang ampuh untuk mampu menghadapi berbagai dinamika dan perubahan yang dihadapi. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan peran dan nilai-nilai pribadi konseling. Yang mana jawabannya, nilai pribadi konseling yang pertama yaitu memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Kemudian yang ketiga, paham tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif, yang mana baik itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang menyedihkan. Kemudian mampu meresponnya dengan positif. Kemudian yang keempat itu memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif.
baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis. Yang kelima yaitu memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara baik. Kemudian yang ketujuh yaitu memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajiban. Selanjutnya, yang kedelapan, memiliki kemampuan berinteraksi sosial, human relationship yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan atau silaturahmi dengan sesama manusia. Kemudian yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau masalah baik bersifat internal maupun eksternal. Kemudian yang 10, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan peran nilai-nilai pribadi konselor dalam bimbingan dan konseling. Yang mana jawabannya adalah peran nilai pribadi secara umum adalah sebagai hubungan konseling yang dimana dimaknai sebagai hubungan yang bersifat membantu, yang mana artinya pembimbing berusaha membantu agar pembimbingnya tumbuh dan berkembang sejahtera dan mandiri baik dari spiritualnya maupun personal dan sosial pribadinya. Kemudian serta sifat dari hubungan konseling adalah menghargai terbuka, kemudian fungsional untuk menggali aspek-aspek tersembunyi atau emosional, ide, sumber-sumber informasi, dan pengalaman dan potensi secara umum klien. Oke, pertanyaan terakhir yaitu jelaskan bagaimana hubungan kerjasama antara anggota profesi dan teman sejawat, kemudian berikan contohnya. Jadi, dalam hubungan guru dengan rekan sejawat ada beberapa hal yang harus dilaksanakan atau dilakukan di antaranya, yang mana saling membantu dalam menentukan dan menjalankan kebijakan-kebijakan sekolah, membantu teman-temannya dengan nasihat-nasihat dan pikiran-pikiran yang membantu. Kemudian adanya sikap menghargai dengan ikhlas bantuan yang diterima dan kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Kemudian membantu teman-teman yang untuk memperoleh promosi yang patut didapat, mampu menjauhkan diri dari campur tangan atau perkara-perkara antara guru dan murid kecuali jika kedudukannya yang resmi mengharuskan, atau menjauhkan ocehan atau kecaman yang bersifat menentang tentang guru-guru lain, dan menggabungkan diri dengan aktif dalam organisasi guru. Yang mana contohnya, jangan berbicara yang menyinggung perasaan orang lain. Jika kita menyinggung perasaan orang lain, maka orang tersebut akan merasa tertekan karena setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Ada yang sensitif orangnya, ada juga yang kebalikannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jawaban dari saya untuk UTS kali ini. Saya akhiri. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.